Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, disyukuri kepada panjangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi ini Allah berikan kita kesempatan untuk merasakan hari pertama di Muharram 1439 Hijriah. Yang mudah-mudahan momen Muharram ini adalah momen terbaik bagi kita untuk melangkah hijrah lebih baik dan melangkah lebih baik lagi, insyaallah. Salam selalu semoga tercurah pada kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat keluarganya dan tetap istiqomah, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian umatnya yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Zaki. Mungkin tidak terlalu populer. Kalau di sini ada Ari Untung, saya Untung Zaki gitu. Iya. Di sosial media saya dikenal sebagai Zaki Pang Muslim. Tapi beberapa bulan lalu saya ganti nama jadi Zaki Dispenser. Kalau bapak-bapak ibu tahu Zaki Dispenser, orang yang lurus kayak yang ada di depan. Saya tidak berikan motivasi hijrah apa-apa karena saya juga bukan motivator, saya juga bukan ustadz. Nanti ada Ustadz Ari Untung yang akan menyampaikan motivasinya. Tapi saya ingin menekankan satu hal, ini jadi satu momen kebahagiaan bagi sebagian kaum muslimin sekalian, di mana momentum hijrah ini kita galakan dan kita viralkan beberapa waktu terakhir jadi momen hijrah bareng-bareng. Kenapa saya bilang hijrah bareng-bareng? Karena udah gak populer kalau misalnya kita hijrah masing-masing, kita hijrah sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kita gak mau masuk surga sendirian. Kita juga gak mau masuk surga satu keluarga kita doang yang sendirian. Kita mau semuanya hijrah bareng-bareng. Satu keluarga hijrah dari minal zulumati ilan nur. Satu kampung kalau perlu hijrah, yang dulunya kampungnya full dengan aktivitas maksiat sekarang jadi maslahat. Dan ini jadi satu momentum yang baik juga karena memang beberapa bulan terakhir pasca Idul Fitri, akhirnya kita dari teman-teman yang bergabung dalam komunitas muslim Berani Hijrah Baik meluncing satu program, yaitu program Berani Hijrah Baik yang isinya adalah pertama membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ingin berhijrah dan yang sudah berhijrah. Sebagian kita tahu, bapak-bapak dan ibu tahu bahwa sebagaimananya kita hijrah, kita harus pindah, kita harus totalitas, kita harus sepenuhnya meninggalkan hal yang biasa kita lakukan yang penuh dengan maksiat menjadi sebuah kebaikan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini punya masa lalu yang kelam. Sebagaimana saya, teman-teman saya, dan kawan-kawan saya di komunitas Pang Muslim punya masa lalu yang lumayan kelam. Kalau dari 20 dosa besar yang ada, mungkin teman-teman Pang Muslim nanya, "Bang, ada lagi nggak?" Ini udah semua gitu. Jadi kalau istilahnya ada bapak-bapak, ibu-ibu lagi mau belajar bandel, mohon maaf, teman-teman kita di belakang udah hatam. Ya, udah hatam bandelnya. Sekarang lagi mencoba untuk hijrah. Tapi uniknya ketika mereka hijrah, mereka nggak mau sendirian. Mereka mau ngajak teman-temannya yang ada di belakang, yang ada di jalanan, yang ada di terminal, yang ada di lingkungan dari masyarakat untuk sama-sama memperbaiki dirinya. Ketika mereka hijrah, mereka menemukan satu kendala. Dan ini jadi satu kondisi yang ada di masyarakat. Satu fenomena yang buat saya pribadi, buat teman-teman di gerakan di Pang Muslim itu cukup miris. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau misalnya datang ke Bali, kemarin saya kebetulan baru pulang dari Bali, dan teman-teman kita di Berani Hijrah Baik baru selesai melaksanakan perjalanan darat selama 14 hari. Kita keliling ke 6 kota untuk melakukan program penghapusan tato keliling gratis dengan syarat hafalan surat Ar-Rahman, bisa dicicil kayak KPR gitu. Karena kita nggak mau memberati juga, ada yang sudah hafal, ada yang belum hafal, maka kita kasih cicilan ringan. Dan alhamdulillah
Program ini sudah diikuti lebih dari 700 orang untuk angkatan pertama, karena kita akan buka sampai 5 angkatan, pokoknya sampai rusaknya mesin kita gitu. Kebetulan kita pulang dari Bali kemarin mesin langsung rusak, padahal baru kita beli 100 juta. Alhamdulillah, berarti amal jariahnya langsung mengalir kepada donatur dan pewakaf yang mengamalkan alat itu. Ketika kita sampai ke satu masjid, namanya Masjid Muhammad, namanya udah keren, Masjid Muhammad. Itu unik, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika kita sampai di sana, saya kaget. Kenapa? Karena yang datang di sana itu rata-rata tatoan. Alhamdulillah, rata-rata tatoan. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena di masjid di Jakarta, di masjid di daerah, dan di masjid-masjid lainnya, ada satu masjid yang ketika orang datang tatoan, dia udah hijrah, jenggotnya panjang, jidatnya hitam, pakai peci, ya kan, pakai celana agak ke atas sedikit, gitu kan. Cingkrang, bukan cingkrang, emang isbah. Tapi karena kondisinya dia tatoan, akhirnya nggak ada yang mau di sebelahnya dia sholat, gitu. Ada salah satu peserta kita yang ketika dia cerita pada saat dia sholat subuh berjamaah, dia ada di tengah, tapi jamaah yang lainnya nggak mau mendekati dia. Kenapa? Karena tatoan. Gitu. Padahal pas kemarin kita coba hafalan surat Ar-Rahmannya itu mumtaz, hafal satu surat. Awalnya dia cerita ke saya, "Bang, saya nggak bisa ngaji, bacaan saya masih terbata-bata." Akhirnya dia coba menghafal. Waktu cicilan pertama dia cuma hafal 10 ayat. 2 minggu kemudian dia datang ke saya, dia sudah hafal 78 ayat surat Ar-Rahman. Selesai. Tatoan. Saya yakin di sini bapak-bapak, ibu-ibu nggak ada yang tatoan. Ya kan, kalaupun ada tatoan paling nggak kelihatan. Ya. Tapi pertanyaannya di sini bapak-bapak, ibu yang hafal Ar-Rahman satu surat ada? 1, 2, 3, 4, alhamdulillah kalau ada. Tapi sebagian dari kita mungkin ada yang belum hafal, termasuk saya, gitu kan. Itulah kenapa syaratnya surat Ar-Rahman, karena saya nggak hafal. Jadi semakin saya sering dengar, jadinya saya jadi hafal. Dan ini satu fenomena, di mana akhirnya satu ketika acara mabit di sebuah masjid di Jakarta Barat, ada teman-teman Pak Muslim yang ikut kajian mabit. Ya, cakep nih anak-anak Pak Muslim ikut mabit. Dia namanya anak-anak Pak, ya, seadanya pakai pakaian. Ketika saya datang duduk, lalu ada panitia yang deketin, "Bang, hati-hati, ada copet." Yang mana? No, yang di pojok, hati-hati. Sendal kita tolong dimasukin ke dalam. Saya langsung bilang, "Itu anak buah gua." Setoran sama lu, Bang? Bukan setoran, tapi emang dia mau pada bener. Kenapa lu kucilin? Ya, kenapa kita harus mencibir mereka tanpa kita memberikan satu solusi kepada mereka bahwasanya Islam itu indah, Islam itu rahmatan lil alamin. Makanya program yang kita lakukan sekarang adalah membantu saudara-saudara kita yang sudah hijrah dan yang akan hijrah untuk lepas dari dosa masa lalunya. Dari sekian banyak dosa, bahkan dosa besar yang berbekas dan dibawa mati, bahkan sampai dibawa ke kubur, cuma satu yang saya tahu, tato. Bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya nyopet, nyuri, korupsi, ada nggak bekasnya? Ada kali jidatnya tulisan koruptor? Nggak ada. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu bikin tato sampai meninggal, itu tato itu nggak akan hilang. Kecuali tatonya dapat dari permen ya Pak, yang bersemi permen itu dari Yosan, ya kan zaman dulu kan ada. Itu beda lagi ceritanya. Ini satu fenomena. Makanya ketika kita buka pendaftaran kemarin, yang daftar lebih dari 10.000 orang. Masya Allah. Ya, mungkin bapak-bapak, ibu di sini ada yang lagi ngusap-ngusap tatonya nih sekarang. Nah, lumayan nih tato gue. Ya kan? Karena nggak dikit di lapangan ketika kita temuin. Kemarin waktu di Bali, kita baru pulang dari Bali hari apa? 2 hari yang lalu kita dari Bali. 3 hari yang lalu, Sabtu Ahad kita kemarin di Bali.
Kebetulan teman-teman kita dari perjalanan darat berangkat 2 pekan lalu, kita ke Surabaya dulu, dari Surabaya kita ke Jogja, dari Jogja kita ke Bandung, dari Bandung kita ke Bali, dari Bali kita ke Jakarta. Sekarang minggu besok kita udah ada di Sukabumi, lanjut langsung ke Surakarta dan ke kota-kota lainnya. Apa yang terjadi? Yang ketika di Bali tiba-tiba ada seorang imam masjid dari Jimbaran. Meskipun saya nggak tahu Bali itu kayak gimana, karena ketika kemarin kita ke Bali kok ketemunya Pak Haji semua di Peci, terus kita duduk di masjid. Pak Haji itu datang nemuin saya, Bang Zaki, saya Ustadz A. Kenapa Ustadz? Kebetulan saya imam masjid di Jimbaran. Masya Allah, keren banget Ustadz. Antum bisa tolongin aneh nggak? Tolongin apa Ustadz? Tato aneh di belakang itu gede banget. Aneh itu kemana-mana pakai sorban, pakai gamis yang kerahnya tinggi. Kalau ini gamis turun pada saat aneh sujud, pada saat aneh ruku, aneh khawatir jamaah pada kabur. Wah, imam gua tatoan, gitu kan? Akhirnya kita bantu hapus saat itu. Dan luar biasa, dia cerita ke saya setelah selesai penghapusan, dia WA saya. Ah Zaki, seumur-umur aneh gak hafal surat Ar-Rahman, tapi gara-gara ikut program ini aneh jadi berusaha ngafalin dan alhamdulillah jadi hafal surat Ar-Rahman. Dan mudah-mudahan ini jadi wasilah tato aneh hilang. Alhamdulillah Pak, tatonya sedikit yang saya hapusin. Karena yang gak saya hapusin banyak banget, satu badan gitu. Ini satu fenomena. Ini yang kita bilang, yuk kita hijrah bareng-bareng. Yuk kita bantu saudara-saudara kita hijrah. Jangan baru pakai jilbab panjang, kita udah kucilin cie ustazah gitu kan, ya kan? Baru pakai peci sedikit, cie Pak Ustadz, cie sok bau surga, ya lu bau neraka, gitu aja. Apa-apa. Ada satu fenomena di mana orang lagi hijrah dikucilin, orang lagi mau bener dicibir, orang mau soleh dipertanyaan, ya kan? Ya lu mah sholat ria, ya kan? Atau lu sedekah ria, oh lu pakai jilbab ria. Emang gimana kalau pakai jilbab nggak ria? Ya kan? Pakai jilbab di dalam rumah gitu kan? Kalau keluar rumah nggak pakai jilbab, kan nggak, aneh juga. Ini satu fenomena di masyarakat yang akhirnya sama-sama, yuk saya ngajak ke diri saya, ke teman-teman, ke bapak-bapak, ibu-ibu, untuk sama-sama kita yuk hijrah bareng-bareng. Ajak teman-teman kita hijrah, ajak saudara-saudara kita hijrah. Jangan kita doang yang hijrah. Kita nggak boleh sore sendirian, gitu. Karena nggak enak di surga sepi. Nggak ada adik kita, nggak ada saudara kita, nggak ada tetangga kita, nggak ada keluarga kita, nggak ada kerabat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ada slide. Saya kasih gambaran sedikit. Mas operator, operator kan ya? Oke. Saya nggak tahu itu gambar apa. Ini salah satu program kita. Saya cuma ingin bayangkan bahwa Bapak Ibu kalau melihat gambar ini di jalanan pasti aneh-aneh. Ini kebetulan ada satu gambar tato yang luar biasa, satu full body. Ini peserta kita di Jogja dan Surabaya. Yang sebelah kanan itu yang gambar setan. Saya nggak tahu setan kayak gimana ya, cuman dia bilang itu gambar setan. Mungkin setan juga tersinggung saya bilang gitu. Tapi ini ceritanya di gambar setan. Yang sebelah kanan itu yang jadi karir ini peserta yang di Jogja, yang sebelah kiri di Surabaya. Saya pikir dia pakai jaket batik, ternyata memang full body tatonya. Dan satu cerita yang cukup menarik pada saat kita melakukan penghapusan keliling Pulau Jawa dan Bali, ada beberapa peserta yang ternyata tatonya itu ilmu kebal, yang ternyata itu ayat-ayat Al-Quran Pak Bu ditulis di belakang, ya kan? Al-Fatihah apa saya nggak tahu bacaannya, gitu kan? Yang pada saat kita hapus kita sempat nanya, ini kan tatonya tato ilmu kebal, ya kan? Akhirnya kita minta sama teman, coba tembak, kena Bang, wah berarti jinnya nggak gaul, ya kan? Dia kalau menggolok mau pisau kebal, ya kan? Ternyata sama laser nggak kebal.
Karena ternyata sebelumnya kita ruqyah dulu. Alhamdulillah kita ruqyah. Jadi ada tim kita khusus untuk meruqyah karena ada beberapa peserta yang ternyata tatonya itu rajahan, itu jimat, dan itu ada juga kemarin di Bali susuk malah dipakai, cowok padahal gitu. Nah, dan ini satu kondisi di masyarakat kita. Nyata ketika kita bikin program yang kaitannya dengan penghapusan tato ini yang memang kita selenggarain hampir di seluruh Jawa dan Bali, ternyata ini responnya cukup baik gitu. Maka momentum ini saya ingin ngajak bapak-bapak ibu-ibu untuk ngedukung program kita. Saya nggak tahu gimana cara ngedukungnya, kali aja di sini bapak-bapak ibu mau beliin kita alat, gitu kan? Karena sampai sekarang kita masih butuh 5 alat dengan angka sekitar 400 jutaan. Kita butuh alat yang canggih, yang mungkin kita bisa wakafin, yang kalaupun sekali hapus, sekali tembak itu hilang. Tapi ternyata ini butuh proses untuk warna hitam, itu butuh 4 kali tahapan. Untuk warna yang color itu butuh sekitar 10 kali. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hijrah, mereka juga bisa menghapus masa lalunya, mereka bisa menghilangkan tatonya, dan mereka bisa totalitas berhijrah tanpa akhirnya gelisah pada saat mereka beribadah. Mungkin ini slide-nya mungkin bisa bisa bapak-bapak ibu cek nanti pada saat lagi iseng-iseng di website kita di www.beranihijrahbaik.com. Di situ ada informasi program kita, ada informasi pendaftaran. Kalau bapak-bapak ibu-ibu memang ada niat untuk melakukan penghapusan tato atau ada saudaranya atau kerabatnya, silakan di-share informasi ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita juga bisa membantu dan mensupport keinginan hijrah bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Insya Allah, karena panitia ngasih waktu terbatas, saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, telah sama-sama kita dengarkan motivasi dari Bang Zaki. Selanjutnya langsung kita dengarkan dari ini yang kita tunggu-tunggu ya. Oh iya, bagi jamaah hadirin sekalian yang ingin melihat proses hapus tato ya, bisa langsung di bawah ya. Langsung di bawah ya. Ya. Tapi jangan meninggalkan majelis ini dulu, nanti nggak tato semua, majelisnya nggak ada. Ya, nggak jangan ini dulu. Nanti setelah acara kalau ada yang mau lihat, oh gimana sih prosesnya gitu ya. Mungkin anaknya, bapak ibu punya anaknya di rumah punya tato gimana, oh kayak gini doang, oh nggak sakit kok, oh gimana, boleh nanti dilihat ke bawah setelah acara ini ya, jangan sekarang. Selanjutnya ini kita tunggu-tunggu yang biasa pergi ke jalannya, pergi jalan-jalan ya. Oh iklan itu ya, iklan jalan-jalan. Jalan-jalan mulu nih Mas Ari Untung. Kepada Mas Ari Untung kita silakan untuk memberikan motivasi kepada para jamaah sekalian. Kepadanya disilakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan mengucapkan dulu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang dalam sehari 5 kali kita hadap, bahkan mungkin bisa sampai 7 kali, bahkan lebih, yang tiap malam kita tangisin. Aduh, lihat segini banyak jadi keder saya ini. Biasanya MC kayaknya nggak grogi, ini jadi grogi. Ini cium ahli surga banyak banget ini. Amin. Dan juga doa yang luar biasa untuk kesayangan kita, junjungan kita Rasulullah SAW. Saya itu kalau malam, aduh, kayak nangis nih ngeliat ini. Kalau bisa ketemu beliau tuh mau ngomong apa gitu ya, mau ngadu apa gitu. Kalau ngeliat kayak gini sampai nggak bisa ngomong saya, sumpah dari Allah. Biasanya saya kalau baru kemarin saya MC itu banyak orang ribuan, saya mau cuek-cuek aja. Tapi di depan ahli surga gini kayaknya ampun deh nggak kuat. Amin. Saya 2 hari yang lalu 3 hari lalu nggak salah diundang oleh Bapak Ustadz Bahtiar Nasir
diajak untuk acara ini, hijrahku bahagiaku. Saya juga ngomong sama Pak Ustadz, apa yang bisa diambil dari saya Pak Ustadz? Saya juga ilmunya masih, ya dibanding ada di sini masih cetek banget Pak Ustadz. Ya, kamu sharing aja apa yang kamu bisa, yang kamu mau share ke teman-teman semua gitu. Saya baca Quran aja masih Iqra 2. Apa yang mau saya share ke sini gitu ya, saya juga bingung ya. Tapi di sini saya mungkin akan share sedikit mengenai dari mana saya mendapatkan hidayah. Mungkin kalau Anda tahu atau cuma rekan-rekan di sini para jamaah yang tahu kalau pekerjaan saya itu di entertainment, di mana kehidupan entertainment seperti apapun mungkin sudah tahu gitu. Kalau yang jelek, ada kegiatan yang jelek kemudian diagung-agungkan, kegiatan agung dijelek-jelekan. Jadi di kehidupan saya zaman saat dulu itu semuanya serba gampang, serba mudah. Waktu saya muda saya bekerja di sebuah, saya nggak perlu nyebutin nama pekerjaannya, nggak ada satupun yang akan sebutin sini karena mungkin akan takutnya akan berimbas yang kurang baik. Tapi saya akan sebutkan apa perilaku saya secara pribadi aja. Bagaimana ketika saya dulu itu bekerja itu begitu mudah, saya bisa dalam masih muda bisa jalan-jalan ke luar negeri, dibayarin juga, ketemu sama artis-artis idola, banyak sekali mudah, jarang sholat, kehidupan saya pokoknya udah macam-macam. Waktu itu mungkin saya bisa katakan saya pemuja dunia sekali ya, gitu. Emang sekarang enggak? Kemudian seperti halnya anak-anak biasa, saya dulu sempat berpacaran, gitu. Makanya di sini agak sedikit unik adalah di mana saya mendapatkan hidayah saya bukan dari Al-Quran, tapi dari kitab agama lain. Saya tidak akan menyebutkan agama itu apa, kitabnya itu apa. Saya ketika itu mungkin menjadi salah seorang yang bisa dibilang agak sedikit agnostik, di mana saya melihat baik atau buruk itu tidak berdasarkan Al-Quran, tapi berdasarkan apa yang saya lihat. Seperti halnya banyak anak sekarang, baiknya seperti ini, bagusnya seperti ini, apa yang bisa dilihat aja gitu. Sampai akhirnya ketika saya dulu berpacaran, pacar saya tersebut adalah non-muslim saat itu. Saya kemudian cukup lama saat berpacaran. Ini bukan berarti kita mengajari pacaran, enggak, justru ini sebaliknya. Ketika berjalan, saya kemudian mulai ada sedikit masukan-masukan bagaimana caranya supaya saya menjadi berbelok ke arah yang berbeda. Di sisi lain, saya juga sebenarnya ikut pengajian sama teman-teman saya, tapi pengajian gaul, gitu. Datang ngaji, ngobrol pulang, nggak ada yang dikaji sebenarnya. Ketika itu memang kita ngobrol-ngobrol soal agama gitu, tapi tidak seperti zaman sekarang yang mungkin informasinya sangat mudah sekali bisa kita dapatkan. Saya sempat bertemu 3 pemuka agama dari agama tersebut untuk mempelajari agama yang berbeda tersebut. Saya sendiri ngobrol sama Pak Ustadz di tempat saya. Pak Ustadz, saya Quran aja belum hatam Ustadz. Isinya aja nggak terlalu tahu, bagaimana saya ngobrol sama orang yang agamanya beda. Dia jago agamanya, menguasai agamanya, sedangkan saya bekalnya apa nih? Ngobrol. Datang kalimat sakti dari beliau, baca bismillah. Masa dengan bismillah aja bisa? Coba gini deh, sebelum jalan sholat tempat dulu 2 rakaat, ambil wudhu, selalu perjalanan sebelum ngobrol baca bismillah, jangan sampai putus. Sepanjang perjalanan bismillah terus bismillahirrahmanirrahim. Tapi di kepala tuh langsung mikir, saya sempat ngelepasin, ya Tuhan, siapapun Tuhan itu, entah Allah atau siapa saja, saya lepaskan. Tolong tunjukkan kebenaran kepada saya.
Buat kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi singkat cerita ya, waktunya cuma sebentar, soalnya panjang ceritanya nih. Nanti kita bikin sesi khusus lah 7 hari. Ketika ngobrol di situ, ada beberapa hal yang mungkin saya tidak bisa utarakan di sini karena kalau saya utarakan dialognya pasti Anda tahu agama yang saya maksud. Di situ banyak sekali pertanyaan yang saya keluar, kenapa saya bisa tanyakan itu, dan itu membuktikan justru kebenaran Quran. Sampai salah satunya di antara dialog tersebut, saya nggak akan utarakan di sini. Saya akhirnya menjawab, coba adik buka kitabnya, adik tanyakan apa yang adik mau tanyakan. Dari 10 pertanyaan saya yang tidak terjawab sebelumnya, akhirnya saya buka kitabnya, halaman pertama, apa yang mau saya baca? Banyak banget, mulai dari mana saya pikir gitu kan. Udah deh, saya baca satu-satu deh. Pak, ini saya baca dulu ya Pak ya. Iya silakan, silakan. Mau tanya apa aja silakan. Gitu. Saya baca, sampailah masih di surat pertama, baris pertama, bagaimana penciptaan bumi, gitu kan. Penciptaan bumi di hari keberapa diciptakan siang dan malam. Hari berikutnya menciptakan matahari. Saya tanya, siangnya dari mana kalau nggak ada matahari Pak? Iya ya. Tapi itu nggak langsung membuktikan bahwa kemudian saya langsung merasa menang, enggak. Akhirnya saya buktikan dulu ke Quran. Ternyata di situ proses penciptaan bumi itu secara terurut dan rapi itu benar. Sampai akhirnya saya sendiri yang mengkonteskan Quran. Jadi saya baca apa pertanyaan saya yang mencari di Quran. Ini benar apa enggak? Sampai akhirnya bahwa teori Big Bang teori yang baru ketemu di abad 19 ini aja udah ada di Quran. 1400 tahun yang lalu, dari mana Rasul bisa tahu kan? Jadi ibaratnya pada saat itu saya langsung mikir. Jadi pertanyaan selama ini saya mengenai kenapa nggak boleh makan babi, kenapa nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Akhirnya pas diteliti, banyak yang baru tahu bahwa ternyata bahwa lemak babi tersebut sama seperti manusia, tidak akan larut. Jadi makan apa aja akan tetap stay di tubuh, bahkan sifat-sifatnya juga bisa masuk. Sebenarnya kita ini udah dikasih segamblang itu sih sebenarnya. Jadi banyak yang bilang sami'na wa ata'na itu apa sih? Kamu tahu dan kamu ikutin gitu aja. Apa jadi kayak orang dungu, dibilang gitu kan. Justru itu, bahwa Allah tuh ngasih sesuatu tuh udah rapi. Kamu cari tahu juga hasilnya pasti ya kayak gitu, ya bener. Misalnya mau cari tahu apa? Mau cari tahu sesuatu yang kenapa sih nggak boleh ini, cari tahu jawabannya. Hasilnya mau diteliti pun pasti benar. Sampai akhirnya ada ahli syaraf yang akhirnya muluk Islam gara-gara setiap hari ada saraf di kepala yang cuma bisa dialiri 5 kali dalam sehari, yang dialiri akhirnya loh ini bisa ada di sholat. Contohnya kayak gitu. Akhirnya yang nggak mau meluk Islam mereka bikin gerakan yoga. Banyak hal-hal yang akhirnya karena takut harus meluk Islam pakai bikin sesuatu yang lain. Pada akhirnya setelah pencarian saya sendiri mengenai agama Islam dari Quran, walaupun hanya terjemahan, kemudian saya konteskan dengan agama tersebut, saya langsung merasa selama ini saya gimana aja. Selama ini kok saya udah dikasih Quran ada di depan mata, semua kebenaran ada di sana. Saya baru tahu bahwa Quran adalah sebuah kitab. Intinya adalah sebelum, sedang, dan sesudah. Sebelum kita lahir, sebelum kita diciptakan, semua diceritain di sana. Buktinya udah ada. Sedang yang sedang kita lakuin sekarang, dari nggak usah capek-capek, yang nggak usah yang tinggi-tinggi. Masalah buang hajat aja diatur. Yang sekarang kita lakuin, yang kedepannya, kalau yang sebelumnya udah benar, sekarangnya pun udah benar. Yang masa depannya kenapa kita nggak percaya juga gitu ya, saya bingung. Selama ini saya kemana? Makanya sejak saat itu udah saya langsung mulai berubah secara ngumpet-ngumpet. Karena di pekerjaan saya yang berhijrah itu nggak gaul. Dianggap mungkin agak sedikit aneh lah gitu kan. Saya mulai
pelan-pelan, ngumpet-ngumpet. Karena beban yang saya lakukan, saya ngerasa saya takut ria, sok suci. Seperti halnya Mas Zaki bilang tadi, wah nanti bilang sok suci lah gitu. Saya juga takut karena nanti nggak ada pekerjaan lah segala macam gitu kan. Tadi pas Mas Zaki bilang ngelus-ngelus tato, saya juga udah ngelus-ngelus paha saya. Di sini ada tato gambar emping, bekas cacar. Jadi banyak hal yang baru saya tahu belakangan, pelan-pelan saya lakuin, akhirnya waktunya habis. Terus. Kebanyakan ngomong di depan. Saya tambahin sedikit ya, 1 menit 2 menit ya. Akhirnya belakangan di beberapa tahun terakhir saya sampai mendapatkan satu teguran dari teman, gitu. Teman itu tahu apa yang saya lakukan, diem-diem gitu. Tadinya saya pikir percuma kalau saya lakuin terang-terangan, saya nanti kejebak dalam entah ujub atau riya gitu. Tapi kemudian keluar kata-kata sakti. Kalau ditanya Allah, buat apa followers kamu? Buat jualan doang endorsan, buat promoin kegiatan kamu, buat apaan? Gitu. Saya langsung diem. Nanti saya dibilang ria atau ujub gimana? Nah, masalah itu kan biar Allah yang nilai. Tapi ini masalahnya adalah syiar. Kalau mulai dari kamu, kemudian nanti mengimpak ke yang lain, insya Allah bisa jadi amal jariah buat kamu. Ya mudah-mudahan benar Ibu. Belakangan saya juga baru baca-baca. Saya masih berusaha, saya sekarang masih proses kalau untuk berhijrah. Makanya saya diajak ngomong ini sebelum belum bisa dipantas dibilang berhijrah karena masih banyak dosa yang saya lakukan. Lagi pula saya juga masih berusaha doakan keluarga kami, mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang pantas bisa ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghijrahkan istri, saya juga berusaha menghijrahkan diri saya sendiri dulu. Mohon doanya sebanyak-banyaknya, walaupun di sosial media banyak sekali mungkin teguran, nyinyiran, hujatan sampai pujian, semuanya saya kebahayaan. Bahayanya adalah bisa aja melemahkan niat atau terlalu dipuji malah jadi riya. Doain aja cukup, mudah-mudahan juga keluarga kita bisa pantas berhadapan ketemu sama ibu semua, sama bapak semua di surga nanti. Maaf ini nanti saya sambung lagi di hari-hari berikutnya Ibu ya. Bagaimana pengalaman berhijrahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Ari Untung yang telah menyampaikan motivasi hijrahnya walaupun sedikit. Ternyata ibu-ibu masih pengen lihat juga ya. Nanti kita ada waktu yang banyak dipimpin oleh Ustaz guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Nanti para pembicara juga akan berbicara lagi mungkin seperti itu. Namun sebelum itu, sebelum kita dengarkan tausiah dan tadabbur tentang hijrahku bahagiaku oleh guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir, kita saksikan sejenak penyampaian puisi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Taufik Ismail. Kepadanya disilakan. Yang saya hormati Ustaz Bakhtiar Nasir, seluruh sahabat-sahabat, pengunjung acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih
diundang dalam acara ini dengan tema sebagaimana yang tercantum di dalam spanduk di belakang ini. Untuk itu saya akan membacakan puisi. Judulnya Semoga Negeri Kita Masih Disayangi Allah. Dari ketinggian gunung, bersama kita melihat ke bawah sana, terbentang sebagai sungai, pantai, bukit, sawah, ladang, dan pegunungan yang betapa indahnya, kata orang ini adalah sekeping surga dilontarkan ke khatulistiwa. Tapi saksikan pula pemandangan yang menyedihkan ini. Bangsa yang porak-poranda, terbungkuk dibebani hutang sengsara. Penganggur 40 juta orang, anak-anak tidak bersekolah 11 juta murid, pecandu narkoba 6 juta anak muda, mati 50 orang sehari, adiksi nikotin 30 juta, mati karena asap rokok 1.100 orang sehari. VCD biru beredar 20 juta keping. Kriminalitas merebak di setiap tikungan jalan, dan beban hutang di atas bangsa 3.000 triliun rupiahnya. Negeri kita kelihatannya merdeka, tapi kini jadi negeri jajahan kembali nyata. Penjajahnya siapa? Penjajahnya banyak bangsa. Caranya tak tertandingi liciknya, merampok minyak, batu bara, tembaga, nikel, emas, dan uranium kita. Terang-terangan dan tidak terang-terangan, itu caranya. Kemudian mereka menghancurkan nilai-nilai luhur kita, nilai keimanan, kejujuran, ketertiban, kesopanan, pengendalian diri, nilai pengorbanan, tanggung jawab, kebersamaan, kerja keras, dan optimisme. Semua sekarang ini hancur berkeping-keping di sekitar kita. Tapi di negeri kita ada prospek industri yang bagus sekali. Nomor 1 paling wahid, sangat tinggi dalam evaluasi. Hari depannya penuh janji, yaitu industri korupsi. Alat penangkal korupsi paling unggul, KPK, dilemahkan dengan berbagai cara. KPK dikebiri, tidak terang-terangan tapi mudah dibaca. Mereka mengira rakyat dapat ditipu seperti sebagian besar mereka. Yang terpilih dalam pimpinan di atas bangsa itu karena dalam pemilihan umum mereka sogok menyogok telah menjadi perilaku politik yang hina. Dan kemudian terdengar lagu ini dengan lirik yang berbeda. Dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau, sogok menyogok menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, kami menangis untukmu. Sogok menyogok menjadi satu, itulah Indonesia. Sogok menyogok menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami menangis untuk. Lalu di seberang lautan di sana, terdengar tangisan, terdengar teriakan-teriakan, terdengar suara-suara derita dari Palestina, dari Syria, dan yang paling baru dari Rohingya. Beratus ribu pengungsi menderita, terlunta-lunta, ibu-ibu, anak-anak kecil, orang
mata. Mereka hanyut, dihanyutkan oleh sungai air mata, derita yang seperti tidak habis-habisnya di Rohingya, di Palestina, di Syria, di Timur Tengah. Ya Allah, derita seperti tidak habis-habisnya. Kemudian kita kirim bantuan kepada mereka, umat sesama umat kita. Alhamdulillah orang Indonesia mengirimkan bantuan-bantuan ke sana. Semoga bantuan-bantuan kita itu untuk ratus-ratus ribu umat seiman kita sampai pada mereka. Ya Allah, ringankanlah penderitaan mereka. Ya Allah, bebaskan mereka dari derita. Bebaskan mereka. Amin. Ya Allah. Kemudian kita kembali lagi ke tanah air kita. Di sekitar kita juga puing-puing berantakan. Kemudian kita bertanya kepada Allah, ya Allah, masih adakah harapan bagi kita, bagi bangsa kita di negeri kita ini? Jauh di kaki langit sana kelihatan ada seberkas cahaya. Masya Allah, alhamdulillah, masih ada nur, masih ada cahaya naik dari kaki langit, kemudian memancar ke atas. Dan cahaya siapa? Dari mana cahaya itu? Cahaya itu datang dari para petani-petani kita di desa yang mensubsidi harga nasi orang kota. Cahaya itu datang dari buruh yang bergaji rendah tapi tetap saja bekerja. Cahaya itu datang dari guru-guru yang mengajarkan ilmu dengan setia. Dan masih banyak birokrat yang bersih. Tidak sulit diperciki noda. Dan juga penegak hukum yang tetap rapi hati nuraninya. Cuma mereka tidak diberi kesempatan untuk bersuara. Semua mereka hidupnya bersahaja. Bahkan banyak yang melarat pula. Negeri kita disayangi Allah adalah karena mereka. Terkabulnya doa dari rakyat yang melarat tak tercatat namanya. Doa orang sakit yang terbaring di permukiman sederhana ditolak di hospital karena tidak kuat membayarnya. Doa 10 juta anak Indonesia yang ingin bersekolah juga, tapi tidak cukup bangku untuk mereka. Doa dari 40 juta penganggur yang merindukan lapangan kerja. Semoga terbuka rezeki bagi mereka. Wahai yang tidak letih-letih menyampaikan makna keimanan. Wahai yang bekerja keras menegakkan kembali nilai kejujuran. Wahai yang tidak henti-henti memberi teladan keikhlasan. Wahai yang tanpa jemu menata semua perangkat ketertiban. Wahai yang senantiasa mengibarkan optimisme dalam kesulitan. Wahai yang tidak mengelakkan tanggung jawab dan pengorbanan. Walaupun banyak dari kita yang ditangkapi dengan bermacam-macam alasan itu dan ini, masuk dalam tahanan, masuk dalam persangkaan, masuk dalam melalui beberapa
berbagai-bagai tuduhan. Why? Kalian tidak melakukan tanggung jawab dan pengorbanan. Kami semua sangat memerlukan kalian di zaman yang fitnah disebarkan kemana-mana, dan yang menjadi sasaran adalah umat yang alhamdulillah masih bertahan di dalam ketauhidan kita, dan kita harus terus bekerja keras diiringi khusyuknya doa dari atas sampai ke bawah, berpeluh dalam kerja, menangis dalam doa, menangis kita di zaman ini dengan doa. Semoga Indonesia kita tetap disayanginya, selalu dilindunginya Allah ya Rabbana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan